Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan belajar kita hari ini, kita berdoa dulu. Minullah, tolong dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aminullah. Ibu lihat dulu yang tidak hadir sih, hadir semua ya. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pertemuan ini, Ibu sudah memberikan PowerPoint dan LKPD kepada kalian. Oleh karena itu, kita akan membahas satu LKPD yang Ibu ambil secara acak. LKPD-nya punya Yuliana. Sebelumnya kita belajar tentang penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi, kemudian metode eliminasi. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode gabungan. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dan berbantuan lembar kegiatan peserta didik, maka diharapkan secara mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab, kalian dapat yang pertama, menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode gabungan dalam masalah kontekstual dengan tepat dan benar. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode gabungan dengan tepat dan benar. Di sini di Ayo Mengamati, kemarin Ibu berikan contoh soal, ada permasalahan di sini, Nak. Sudah paham, Bu? Sudah paham ya? Kita lanjut poin, ayo kita menanya. Yuli, tolong dibacakan hasil LKPD-nya. Bagaimana langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan? Apakah bisa dengan metode substitusi terlebih dahulu, setelah itu baru metode eliminasi? Jadi di sini saya tuliskan langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan eliminasi substitusi adalah yang pertama, mengeliminasi dulu salah satu variabel. Setelah didapat nilai salah satu variabel tersebut, kemudian mensubstitusikan hasil eliminasi tersebut. Jadi, yang pertama harus dilakukan adalah harus eliminasi terlebih dahulu. Nah, bagaimana yang lain? Meta, apakah benar yang ditulis oleh Yuli, Meta? Iya, Bu, dieliminasi dulu baru disubstitusi, Bu. Herman, bisakah kita substitusi terlebih dahulu, Nak? Bisa. Nah, bagaimana dengan yang lain, Nak? Kalau menurut saya harus eliminasi dulu, Bu. Harus eliminasi terlebih dahulu ya. Kenapa? Nah, kalau substitusi dahulu nanti dilanjutkan kayaknya harus substitusi juga, Bu. Ya, seperti namanya di sini metode gabungan, eliminasi substitusi, berarti kita harus mengeliminasinya terlebih dahulu ya. Di LKPD juga ada Ibu tuliskan contoh untuk kalian menggali informasi. Di sini Ibu contohkan jumlah dua bilangan asli 39 dan selisihnya juga 15. Di sini sudah dituliskan juga jalannya. Bisa semuanya ya. Di sini kita lanjutkan, Yuli, jawabannya, Nak. Di Ayo Kita Menalar. Yang pertama, ketika kalian menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan, metode apakah yang akan digunakan terlebih dulu? Mengapa? Pertama adalah metode eliminasi. Karena memang harus kita eliminasi terlebih dahulu salah satu variabelnya, setelah itu baru disubstitusi. Yang kedua, di antara ketiga metode, apakah kalian akan menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan? Mengapa? Jadi di sini menurut saya, Bu, jika tidak diminta menggunakan metode apa, maka saya akan memilih metode gabungan karena lebih mudah, Bu, kalau pakai metode gabungan itu. Yang ketiga, apakah penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode gabungan memberikan penyelesaian yang sama dengan metode eliminasi dan substitusi? Menurut saya, pakai metode apapun di situ hasilnya tetap sama, Bu.
Ya, benar sekali. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, menggunakan metode eliminasi, metode substitusi, dan hari ini metode gabungan, hasilnya tetap sama. Dengan Yuli mempresentasikan hasilnya, itu artinya bahwa kita sudah berbagi, dan kalian juga sudah menanggapi hasil dari Yuli. Kalian Ibu ada memberikan ayo berlatih. Yuli, presentasikan hasilnya, Nak. Ada Randi dengan Rino sangat hobi berbelanja, terutama belanja pakaian dan perlengkapan pribadi. Karena mendengar ada promo di toko My Fashion, Randi dan Rino pergi ke toko tersebut. Selain berbelanja untuk mereka sendiri, mereka juga berbelanja titipan teman-temannya. Mereka membeli di toko yang sama dan membeli barang yang sama dengan harga yang sama pula. Tetapi karena terlalu senangnya, mereka lupa menyimpan struknya di mana, sehingga mereka tidak tahu berapa harga yang harus dibayar teman-temannya nanti untuk sebuah kacamata dan sepotong celana. Bantulah Randi dan Rino menyelesaikan permasalahannya dengan metode gabungan. Celana dan kacamata yang mereka beli beserta harganya diilustrasikan sebagai berikut. Ada satu kacamata dengan 2 celana harganya 500.000. Ya. Kemudian yang kedua, 3 kacamata dengan 1 celana harganya juga sama 500.000. Nah, di sini kan Randi membeli 1 kacamata dan 2 celana panjang harganya 500.000, sedangkan Rini membeli 3 kacamata dan 1 celana panjang harganya 500.000. Ditanya berapa harga sebuah kacamata dan sepotong celana panjang yang dibeli Randi dan Rino. Misalkan dulu nih, harga sebuah kacamata itu dengan X dan harga sepotong celana panjang itu Y. Kemudian dari yang dibeli sama Randi dan Rino, saya rubah ke dalam model matematikanya, yaitu X tambah 2Y sama dengan 500.000 dan 3X tambah Y sama dengan 500.000. Untuk menyelesaikannya menggunakan metode gabungan, saya eliminasi. Ya. Yang mau saya eliminasi di sini adalah eliminasi variabel Y-nya. Baik. Jadi karena variabel Y-nya di situ koefisiennya kan nggak sama. Jadi saya kali silang aja nih, Bu. Berarti yang persamaan pertama saya kali 1, persamaan kedua saya kali 2. Dapatlah X tambah 2Y sama dengan 500.000 dan 6X tambah 2Y sama dengan 1 juta. Kurangi, situ dapatlah X-nya sama dengan 100.000. Sudah dapat X-nya 100.000, saya substitusi ke persamaan yang lebih mudah di sini adalah persamaan Yama, yaitu X tambah 2Y sama dengan 500.000. Setelah disubstitusi, dapatlah di situ Y-nya 200.000. Tadi kan permisalannya kalau X itu adalah harga sebuah kacamata dan Y-nya harga sepotong celana. Jadi didapatlah harga sebuah kacamatanya 100.000 dan harga sepotong celananya adalah 200.000. Nah, berarti di sini harus diperjelas lagi. Berarti yang harus dimisalkannya ini apa nih? Harga kacamata yang dibeli itu. Harga sebuah kacamata Yang dibeli. ya, dan harga sepotong celana panjangnya Y ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Sudah paham ya? Sudah, Bu. Sudah. Kita beri aplaus dulu untuk Yulinya, Nak. Oke, Yuli, tolong disimpulkan dulu pelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi kesimpulannya, langkah-langkah dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode gabungan, yaitu yang pertama, mengeliminasi salah satu variabel. Yang kedua, mensubstitusi hasil dari eliminasi tersebut. Ibu tambahkan ya, metode gabungan itu artinya yaitu yang pertama langkah-langkahnya mengeliminasi salah satu variabel terlebih dahulu. Kita boleh mengeliminasi yang mana saja ya, mau mengeliminasi variabel X dulu atau mengeliminasi variabel Y terlebih dahulu. Setelah dapat hasilnya, kita masukkan atau kita substitusikan ke salah satu persamaan yang kalian inginkan. Di sini Ibu harapkan kalian bisa memilah dan memilih mana metode yang paling tepat dalam penyelesaian masalah nanti. Bisa dipahami anak-anak Ibu semuanya? Paham, Bu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya.
Selanjutnya, kalian lanjutkan pelajaran di Google Classroom dan di sana telah Ibu berikan tugas formatif ya Naya untuk Ibu nilai. Terima kasih atas proses kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu semangat, selalu sehat, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.